gitu ya. Saya sama Ivan akan bahu membahu untuk bikin acara ini ya. Thank you ke Pak Nur Budi dan Ko Erwin yang juga support untuk kita. Ivan, yuk. Ivan mana Ivan? Nah ini Ivan ya. Ya. Nah kalau di YouTube dia Van Marvel, bener ya? Iya betul. Impostor Marvelnya. Impostor tuh, yang review mainan, nah dia tuh ya. Kalau di YouTube nggak ketemu, di Tokopedia ketemu. Ya, Van Marvel tapi pecinta DC katanya. Cek PM kan. Ya, oke, tujuan acara ini sih, ini rangkaian acara ulang tahun ke-7 SPOI Bandung ya. Nanti juga akan ada lagi rangkaian-rangkaian berikutnya, jadi kita undang semua, nggak cuma member Bandung, tapi juga member seluruh Indonesia, juga bahkan ada beberapa yang dari luar, ya. Thank you juga, kalau seandainya ada yang dari luar, mohon maaf saya nggak bisa sebutin satu persatu, ya. Sebenarnya acara ini kenapa sih diadakan gitu ya? Jadi kan banyak sekali kita ini yang pecinta Superman, tapi kita awam terhadap Superman gitu ya. Saya ini ada bukunya mengenai Superman gitu ya. Nah ini nih, tapi baca susah gitu ya. Kita baca susah, ya mungkin karena Inggris juga ya, jadinya 50% masuk, 50% enggak gitu. Ya. Dan kemudian ada beberapa teman kita yang mungkin hanya menyaksikan film Superman tuh hanya yang Man of Steel, BVS gitu ya, kemudian Justice League, Superman, Christopher Reeve gitu. Tapi ternyata film Superman banyak banget sebenarnya, walaupun mayoritas dalam bentuk animasi Warner Bros ya. Nah, kita akan saksikan untuk yang hari ini adalah Death of Superman ya. Nanti akan ada rangkaian-rangkaian berikutnya untuk kita nobar ini, ya. Nah, selain itu kita juga akan, ya bukan webinar lah ya, supaya lebih ini kita sharing bincang-bincang ya. Kita sharing tukar pikiran gitu mengenai Superman. Karena jujur ya, saya suka komik Superman, tapi rata-rata bahasa Inggris juga. Ya ini kendala saya ini dari dulu. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia kurang, sekarang sudah hampir nggak ada ya. Yang ada PMK zaman dulu ya, PMK zaman dulu. Nah, nggak bisa bahasa Inggris. Kita undang pakar komik, ya. Tapi beliau tadi ngerevisi jangan ditulis pakar komik dong, penikmat komik aja. Terus kemudian direvisi lagi penikmat komik downloadan katanya. Ya, Bro Tony ya, Tony Handoko ya. Beliau profesi utamanya sebagai penikmat komik, profesi sampingannya dosen Unpar gitu katanya. Gitu ya. Ya, jadi nanti kita akan ikut sharing sebentar ya, sharing sebentar sekitar 30 menit mengenai Superman ya. Saya juga, jujur saya juga belum, saya juga kepengen ikut ya, karena untuk memperluas wawasan saya tentang Superman gitu ya. Oke, juga nanti ada tanya jawab sedikit nanti apabila ada yang kepingin tanya gitu. Dan yang terpenting ada door prize. Nah, door prize ini, ini mantep kan? Door prize statue Superman. Yang di belakang itu ya, Bu ya? Yang di belakang. Oh, bukan. Ya? Ini door prize disponsori. Door prize ini disponsori sama Van Marvel ya. Wah, ini jujur ya, door prize-nya ini saya juga nggak ngerti ada Superman bentuk begitu gitu. Makanya kita nanti belajar banyak ya mengenai Superman, banyak hal multiverse DC gitu ya, sehingga kita bisa lebih paham gitu. Nah, teman-teman juga nanti door prize ini akan diumumkan di nobar kedua. Kita rencana akan mengadakan nobar setiap 2 minggu atau 3 minggu gitu.
pemenang untuk kali ini akan diumumkan di nobar kedua. Artinya yang ikut hari ini harus ikut yang kedua gitu ya. Supaya nanti diumumkan, saya menang. Lumayan tuh Sergio ya. Seperenam ya? Pan ya? Seperenam atau sepersepuluh itu? Seperenam kan? Lumayan gede gitu ya. Sepersepuluh kayaknya. Ya, oke. Nah, kami juga buka ya untuk nobar-nobar berikutnya apabila ada ide event apa gitu atau ada ide untuk pembicara gitu. Di sini ada yang disarankan sama Ko Erwin sama Ko Budi itu Pak Aji. Wah, Pak Aji ya. Gabung kan? Aji Widodo. Udah datang. Aji Widodo ya. Ada. Oh, ada ya. Ada. Ini menurut referensi juga pakarnya ini. Ya, pakar untuk komik dan sebagainya gitu ya. Oke. Nah, nanti rangkaian acara ini akan berakhir pada pemutaran Justice League Snyder Cut. Ya. Wah, mantap kan? 4 jam loh. Ya. Kita rencana ya. Semoga lancar, kita juga akan tayangkan ya lewat Zoom di event Suai Bandung. Ya, itu aja mungkin pembukaan dari saya untuk mempersingkat waktu. Saya panggil Pro Tony untuk menyampaikan pencerahannya gitu ya mengenai Superman. Silakan. Oke, thank you Om Judi. Selamat malam teman-teman. Mungkin banyak yang belum kenal juga. Saya Tony. Aslinya sih Solo, ya, tapi ikutnya di region Bandung gitu. Kalau sama. Saya juga Semarang, ikutnya Bandung. Oh iya. Nah, kalau tadi dibilang pakar mungkin ya bukanlah. Saya itu memang senang komik aja. Terus kebetulan kemarin diminta untuk memberikan urutan cerita itu kayak apa sih di Superman itu. Nah, kan ceritanya banyak banget nih. Cerita Superman itu kan banyak banget, dan Superman itu kan nggak berdiri sendiri ya. Dia gabung juga di Justice League. Jadi saya berusaha mengingat-ingat, terus cari-cari referensi juga supaya nggak ada yang kelewat. Tapi ya diusahakan sebisa mungkin bisa memberikan event-event yang ada di dalam dunianya Superman dari yang lama sampai yang terbaru gitu. Nah, nanti kalau memang ada yang kurang atau mungkin ada yang salah urutan sih nggak apa-apa, langsung aja bilang. Kan ini kita santai sambil membahas perjalanan si Superman itu kayak apa. Nah, mungkin ke Ivan ya. Slide-nya ada di sana ya, Ivan. Ini diminta bikin slide, jadi saya bikin slide juga. Seventh Anniversary Superman Fans of Indonesia Bandung Region. Selamat datang di Zoom Gathering 7 years together. 7th Anniversary Superman Fans of Indonesia Bandung Region. Superman Fans of Indonesia Bandung Region. 7 years together. 7 years together. Oke. Nah, mungkin hari ini lebih kepada event-event yang ada, gitu ya. Karena kemarin sih waktu ngurutin cukup banyak. Nanti sambil tanya jawab, kita bisa ngobrol lebih jauh, gitu ya. Siapapun boleh nimbrung lah. Saya yakin teman-teman yang lain juga banyak yang baca komiknya, gitu ya. Jadi bisa saling memberi pencerahan satu sama lain. Nah, yang awal itu tak kasih judulnya Age of Superheroes, karena kan di situ ada Silver Age, ada Golden Age, dan lain sebagainya. Nah, ini dimulai dari Age of Superheroes. Nah, berikutnya, Van. Nah, ini semua ceritanya di klasik, ya. Teman-teman juga pasti tahu bahwa sebuah event yang besar waktu itu adalah Crisis on Infinite Earths, ya, di mana waktu itu kan DC sudah banyak berbagai macam cerita, berbagai macam universe, kemudian dicoba digabungkan jadi satu.
supaya lebih mempermudahkan pembaca. Nah, ini dimulai di Crisis on Infinite Earths ini. Nah, ceritanya memang booming waktu itu dan seru juga ya, sampai dibikinkan serian juga. Kalau yang suka lihat serian Arrow, Supergirl, kemudian The Flash, nah itu mereka juga membuat Crisis on Infinite Earths ini. Nah, di sini dunia DC berubah jadi satu, yang dari begitu banyak semua gabung jadi satu. Tapi Flash-nya diceritakan mati, Supergirl-nya diceritakan mati. Nah, dari Crisis, karena sudah di-reset jadi satu universe, nah mulailah perjalanan yang baru dari sisi Superman-nya sendiri. Seingat saya sih masuk ke eranya John Byrne ya, yang membuat Superman. Nggak tahu, saya senang aja gambarannya gitu. Nah, terus perjalanannya masuk ke cerita, kalau nggak salah ingat sih waktu penjualannya agak mulai menurun. Nah, lalu kemudian dikeluarkanlah event The Death of Superman. Nah, ini booming lagi. Nah, ini justru dulu bacanya di novel dulu daripada di komik. Karena kan saya dari Solo, jadi kan nggak banyak ya komik-komik begitu, ya dapatnya novel dulu. Superman mati, tapi ternyata dia tidak mati, lalu dia bisa bangkit, dan dalam kebangkitannya itu muncul 4 Superman yang lain. Ada Cyborg, ada Eradicator, ada Superboy, ada Steel. Nah, cuman dampak dari Reign of Superman ini, itu si Cyborg, Hank Henshaw ini menghancurkan Coast City. Coast City itu tempatnya Green Lantern. Nah, karena kotanya hancur, Green Lantern yang Hal Jordan ini boleh dibilang gila gitu ya, karena dia kehilangan semua yang dia cintai. Akibatnya dia jadi Parallax. Nah, karena dia jadi Parallax, maka terjadilah event yang selanjutnya, yaitu Zero Hour. Si Parallax berusaha meriset semuanya supaya dia bisa mendapatkan kembali apa yang dia inginkan gitu. Nah, cuman gagal juga. Tapi di sini seingat saya sih multiverse sudah mulai muncul lagi ya. Dari Zero Hour, Parallax gagal, tapi dia nggak mati. Parallax ini diceritakan mati pada saat Final Night, di mana Superman juga kehilangan kekuatan karena adanya si pemakan matahari yang mencoba makan matahari kuning. Nah, Parallax yang kemudian menghancurkan itu, tapi dia mengorbankan dirinya sendiri. Nah, lanjutnya, Van. Setelah event Zero Hour, yang berikutnya yang cukup itu Our World at War. Nah, ini kalau yang suka Mattel, yang suka ngumpulin itu, yang ngumpulin perbagian itu, tentu kenal yang namanya Imperiex. Nah, Imperiex itu munculnya di sini. Imperiex munculnya di sini, sebuah entitas alien gitu ya, yang ternyata kegiatan dia itu sebenarnya didalangi oleh Brainiac. Nah, di peristiwa ini cukup terjadi pada saat Lex sudah menjadi presiden. Ya, jadi presiden Lex. Terus di sini itu Aquaman mati, seingat saya. Hippolyta juga mati di sini. Superman sendiri, Lois sendiri kehilangan ayahnya. Ya, Superman sendiri juga diceritakan kehilangan orang tuanya, tapi ternyata sebenarnya mereka nggak mati. Smallville kena hancur karena Imperiex ini. Nah, ini cukup banyak ceritanya, ya, cukup banyak ceritanya. Terus setelah itu event yang berikutnya, nah ini yang kemudian berturut-turut menggunakan kata crisis, itu Identity Crisis. Identity Crisis ini ceritanya istrinya Elongated Man, Rab Dibny, yaitu istrinya namanya Sue Dibny, itu dibunuh. Nah, kelihatannya cuma sepele sih sebenarnya dibunuh. Kemudian dicoba dicari pembunuhnya siapa, dan ternyata ketahuan pembunuhnya itu mantan istrinya Atom. Tapi di balik itu semua, ternyata ada kejahatan yang dilakukan para superhero DC ini, yaitu menghapus ingatan orang, termasuk ingatan Batman. Batman nggak terima, Batman bikin Brother Eye, yang kemudian Brother Eye ini lanjut
ke Infinite Crisis. Nah, Infinite Crisis ini sebenarnya bukan hanya Brother Eye saja, tapi juga dampak dari si Crisis on Infinite Earth yang ada. Kan Crisis Infinite Earth itu menyisakan Superman Kal-El dari Earth 2. Kemudian Superboy Prime yang kita tahu. Nah, mereka nggak terima gitu dengan pengorbanan yang sudah mereka lakukan di Crisis. Mereka kehilangan universe mereka, tapi kok menurut mereka universe yang ini itu disia-siakan gitu sama superhero yang ada. Mereka nggak terima. Termasuk Alexander Luthor juga di situ. Nah, mereka berusaha membuat lagi multiverse. Di sini mulai muncul multiverse lagi, dan penjahat utamanya jadi si Superboy Prime, karena Superboy Prime menjadi mungkin bisa dibilang gila kali ya. Dia berusaha mendapatkan dunianya juga, dia berusaha mendapatkan universe. Nah, berikutnya apa? Nah, setelah tadi Infinite Crisis, ending dari Crisis itu adalah di Final Crisis. Final Crisis ini Darkseid jatuh ke bumi, mengambil sosok orang, dia berusaha melepaskan anti-life equation. Nah, di sini Barry Allen muncul lagi. Green Lantern dituduh sebagai pembunuh Orion, dan kemudian di belakang diketahui bahwa semua dalangnya adalah dari Darkseid itu sendiri. Batman bisa mencegah Darkseid tapi harus mati, walaupun sebenarnya Batman nggak mati di sini. Batman itu terlempar ke masa lampau. Ya. Kemudian Superman membuat mesin yang bisa mengalahkan Darkseid dengan sebuah siulan khusus. Nah, itu ceritanya begitu di Final Crisis. Nah, kemudian setelah Final Crisis muncul event yang cukup heboh juga, yaitu Blackest Night. Eventnya sebenarnya dimulai dari Green Lantern sih. Tapi merembet kemana-mana, di mana ini tuh tokoh-tokoh yang sudah mati semua hidup. Ya, jadi bukan zombie ya, tapi pokoknya hidup lah. Mereka jadi Black Lantern. Termasuk Kal-El dari Earth 2 yang mati pada saat Infinite Crisis. Nah, di sini Superman sendiri juga masuk menjadi White Lantern ya di terakhir untuk mengalahkan musuhnya dari Blackest Night. Nah, kemudian Age of Superheroes ini berakhir di Flashpoint, di mana Flash berusaha menghidupkan ibunya lagi, tapi akibatnya dia mengubah sejarah. Ya, banyak sekali sejarah yang terjadi. Dan ini juga ada film animasinya. Ya, jadi di sini ending dari era yang saya sebut tadi, Age of Superheroes. Nah, kalau Superman-nya sendiri, selanjutnya kan beberapa yang saya catat untuk Age of Superheroes ini, ada era John Byrne ini, kemudian ada cerita Panic in the Sky tentang Brainiac yang juga berusaha menguasai bumi. Lalu Superman pecah jadi dua, jadi Superman Red dan Superman Blue. Kemudian mereka bisa bersatu lagi pada saat mengatasi, agak lupa namanya, tapi kalau nggak salah itu ada kaitannya dengan dewa-dewa gitu. Ya. Nah, kemudian setelah ini, berikutnya, Van. Nah, ini beberapa yang mungkin teman-teman juga sudah ikutan baca. For Tomorrow, di mana Superman membuat mesin The Vanishing yang membuat beberapa orang hilang di bumi, yang ternyata dia untuk menyelamatkan orang-orang itu, karena menurut dia kalau ada kondisi khusus yang kurang baik, orang selamat termasuk Lois, gitu ya. Nah, kemudian lanjut ke Lasan. Lasan itu anak dari Zod yang diturunkan ke bumi, yang dijadikan untuk membuat Zod itu keluar dari Phantom Zone. Nah, di sini anaknya Zod dirawat oleh Superman, dikasih nama Chris Kent. Cuman pada akhirnya Chris ini harus kembali ke Phantom Zone bersama dengan orang tuanya supaya menutup pintu gerbang dari Phantom Zone.
Itu Last Sun. Ini figurnya juga ada. Terus event berikutnya itu Grounded. Grounded ini Superman berjalan kaki. Ya, Superman jalan kaki untuk mencari, dia merasa bahwa dia perlu berpikir akibat dari Last Sun itu kan banyak sekali orang yang ya pokoknya berantakan karena Zod kan bikin ulah gitu ya. Maka Superman berusaha berpikir, dia berjalan kaki, menikmati perjalanannya sambil menolong orang-orang di sekitarnya. Nah, lalu yang event yang cukup menarik lagi buat saya setelah Grounded adalah berikutnya, Van. Superman New Krypton. New Krypton ini sebenarnya kelanjutan dari Superman Brainiac. Superman Brainiac-nya itu ada film animasinya. Nah, dari Superman Brainiac itu Kandor City yang disimpan oleh Brainiac itu kembali ke wujud semula. Ya, dari wujud semula dia muncul di bumi. Nah, tapi ada endingnya adalah Superman harus kehilangan ayahnya, Jonathan Kent. Ya, di situ Jonathan Kent meninggal karena serangan jantung. Nah, di New Krypton sendiri karena Kandor kembali, jadi Superman kemudian orang tuanya dari Supergirl juga hidup lagi. Tentu mereka berusaha untuk mencari beradaptasi bagaimana bisa hidup barengan. Tapi tentunya ada yang nggak suka sehingga terjadilah peristiwa berantem di situ. Sampai akhirnya New Krypton ini pergi keluar dari bumi. Ya, dia pergi keluar dari bumi, dilanjutkan event New Krypton, dilanjutkan dari World of New Krypton. Ini Superman-nya pindah ke Krypton, juga ingin mengawasi karena Zod ada di sana, dia juga ingin supaya Krypton dengan bumi bisa hidup bareng. Nah, ini ada figurnya yang cuma satu ya. Gitu. Nah, tapi akhirnya semua ini ceritanya berakhir di War of. Di sini Zod mendeklarasi untuk perang dengan bumi. Ya akhirnya berantem beneran. Jenderal Lane menggunakan suatu cara untuk membuat matahari merah. Akibatnya sebagian besar dari Kryptonianya banyak yang mati dan tapi bisa diselesaikan gitu ya. Zod kembali ke Phantom Zone. Ini ceritanya cukup panjang yang ini dan menarik. Nah, lalu endingnya dari event Superman untuk Age of Superheroes itu adalah Reign of Doomsday. Berikutnya, Van. Nah, ini Reign of Doomsday sebelum Flashpoint ya. Sebelum Flashpoint itu ini. Jadi Doomsday-nya di cloning. Ada kaitannya juga sama Lex Luthor, Doomsday di cloning, sehingga akhirnya muncul Doomslayer, cloningan Doomsday yang lebih kuat lagi. Tapi Eradicator mengorbankan diri supaya Doomslayer tidak bisa menghancurkan bumi. Di sini Eradicator masuk ke tubuhnya Doomsday, kemudian menutup pintu supaya Doomsday dan Doomslayer tidak bisa kembali lagi ke bumi. Nah, itu ending dari era Age of Superheroes. Nah, setelah ini kan masuk ke Flashpoint. Setelah Flashpoint, Flash kembali, mengembalikan ke semula, tetapi yang terjadi adalah New 52. Nah, di New 52 ini perubahannya cukup besar. Ya, Superman yang tadinya sama Lois, di sini Superman disandingkan dengan Wonder Woman. Kemudian Superman yang awalnya orang tuanya masih hidup, di sini Superman itu orang tuanya meninggal karena kecelakaan, sehingga Clark merantau ke kota. Ya, itu sejarah yang diubah di New 52. Nah, berikutnya, Pak. Nah, yang menarik di sini adalah ada Justice Origin yang sebagian besar ceritanya juga muncul juga di filmnya Justice League kemarin yang katanya buatan Joss Whedon itu. Nah, ini cerita yang menarik dan juga dibuat dalam animasi Justice League War. Kemudian disambung dengan Throne of Atlantis yang juga ada animasinya. Ini
cerita Justice League yang menarik juga, di mana karena era New 52, maka semua tokoh DC itu gabung lagi jadi satu di sini, mereka saling bertemu. Yang awalnya mengatakan Super Seven, akhirnya namanya menjadi Justice League di sini. Nah, berikutnya, Van. Kemudian, event yang ada di New 52 yang terkait dengan Superman dan Justice League itu Trinity War. Nah, jadi di sini ada Pandora yang di tengah, yang jubah merah itu. Dia berusaha untuk menghilangkan kutukannya dengan mencari orang yang bisa membuka tengkorak yang dia punya, Pandora Box yang dia punya. Tapi ternyata ini tuh sebenarnya sebuah akal-akalan, sehingga sebenarnya Pandora yang dia bawa itu, tengkorak yang dia bawa itu, menjadi pintu masuk buat crime syndicate dari Earth 3. Sehingga dari Trinity War ini, memang Superman sendiri juga dijebak. Jadi Superman membunuh Dr. Light, kemudian dia kayak kena keracunan yang ternyata dibuat oleh atom. Tapi atomnya bukan atom yang kita kenal, atomnya atom perempuan. Gitu ya. Dan ternyata semua akal-akalan untuk crime syndicate masuk ke Earth Prime di New 52 ini. Sehingga Trinity War itu berlanjut ke Forever Evil, di mana semua superhero-nya ditangkap dan dimasukkan ke dalam Firestorm. Ya, yang tersisa cuma Batman doang. Jadi Batman bikin Justice League dengan menggunakan tokoh-tokoh villain yang ada, Lex Luthor, Bizarro, Black Adam. Nah, itu semua dia pakai untuk membantu melawan Forever Evil. Itu. Nah, berikutnya. Nah, setelah itu event lagi yang ada itu Darkseid War. Di sini Darkseid melawan Anti-Monitor, Darkseid-nya mati dan menjadi bayi. Apa boleh dibilang reinkarnasi gitulah, jadi bayi. Kemudian juga dimunculkan Grail, itu anak Darkseid dengan Amazon. Kan di figurnya juga ada gitu ya, yang Darkseid dengan anaknya, dengan cewek yang kulitnya abu-abu. Nah, itu sebenarnya akibat dari cerita Darkseid War ini. Nah, di sini juga para tokoh-tokoh superhero-nya, termasuk Superman, itu mendapatkan kekuatan akibat kematian dari Darkseid, tapi akibatnya itu meracuni Superman secara tidak langsung. Gitu. Nah, ini ceritanya juga cukup seru. Ya, kemudian berlanjut ke berikutnya, Van. Ya, kalau cerita Superman-nya sendiri di New 52 itu yang cukup mengena buat saya, itu ini, Hell on Earth, yang dilanjut dengan Krypton Return. Ini Hell ini adalah buatannya Jor-El, ya, buatannya Jor-El, yang dikirim juga untuk mencari tempat, tapi ternyata dia mengalami kendala dan akhirnya dia berusaha untuk mengembalikan Krypton itu lagi, tetapi dengan cara yang salah. Ya, di sini ini masih awal-awal di mana New 52 itu mulai muncul, ya. Nah, kemudian dia berhasil digagalkan, tapi sebenarnya Hell itu terlempar ke masa lampau sebelum Krypton hancur. Di situ dia berusaha menguasai Krypton malahan supaya Kryptonnya nggak hancur. Nah, di sini juga Hell bisa digagalkan, tetapi ada pengorbanan dari Superboy New 52 diceritakan mati, tapi sebenarnya dia nggak mati, dia terlempar karena masih berlanjut di serialnya apa waktu itu Titan kalau nggak salah. Ya, ini dari cerita dari Hell on Earth. Nah, berikutnya, Pak, Superman sendiri di sini juga ikut kembali ke masa lampau. Dia melihat orang tuanya juga. Nah, kemudian masuk ke Superman Unchained, ada alien juga yang jatuh ke bumi dan dipelihara oleh pemerintah yang dipakai untuk melawan Superman. Ada figur armor. Kemarin ada teman-teman yang tanya juga, figur armor itu sebenarnya dari cerita mana? Dari cerita ini. Figur armor dari Superman. Ada kapaknya, ada perisainya ya, tapi di figurnya kan itu nggak diberikan. Jadi figur itu tuh ada di cerita di sini. Nah, ini cuma 6 seri gitu, tapi gambarannya buatan Jim Lee, jadi cukup menarik juga. Nah, Superman Unchained ini kemudian merembet ke Superman Doom berikutnya, Pak. Nah, di sini
Doomsday New 52 itu muncul pertama kali. Doomsday New 52 itu muncul pertama kali karena apa? Dari Phantom Zone dia bisa keluar, Superman berhasil mengalahkan, tetapi Doomsday-nya itu punya darahnya mengandung virus. Supaya orang-orang nggak kena, maka Superman menghirup virusnya. Akibatnya Superman jadi Super Doomsday atau Super Doom. Nah, ini yang kemudian ada action figure-nya juga. Dan pada saat Superman sedang berusaha menyelesaikan virus ini, Brainiac menyerang bumi. Jadi Superman harus berusaha mengatasi virus Doomsday dan Brainiac. Akhirnya berhasil dikalahkan dengan dibawa ke Black Hole. Dibawa ke Black Hole, dan virus Doomsday itu hilang karena kekuatan psionik dari si Brainiac sendiri. Kekuatan psionik kemudian dibawa ke Black Hole, akibatnya Brainiac nggak bisa ngapa-ngapain, tapi Superman bisa kembali lagi ke bumi dan kembali normal. Itu Superman Doom. Kemudian Superman kemudian kehilangan kekuatan. Jadi di New 52 itu juga ada Superman kehilangan kekuatan. Seingat saya sih gara-gara Vandal Savage. Akibat kehilangan kekuatan, Superman berusaha mencari kekuatannya kembali, salah satunya dengan menggunakan kryptonite. Tapi itu malah meracuni dirinya lebih dalam lagi. Dan di saat Superman kehilangan kekuatan itu, hubungannya sama Wonder Woman putus. Ya, hubungannya sama Wonder Woman putus. Akhirnya nggak jadi berlanjut. Padahal di cerita juga dimunculkan bahwa dia hampir mau melamar Wonder Woman, tapi nggak jadi. Ya. Nah, setelah akhirnya Superman bisa dapat kekuatannya kembali dan mengalahkan Vandal Savage, lanjut ke Final Days of Superman. Nah, sepertinya di sini memang berusaha mengembalikan karakter Superman yang lama, karena barengan dengan itu muncul komiknya Superman and Lois. Jadi Superman yang lama-lama, yang klasik, itu dimunculkan kembali, sehingga ada 2 Superman di sini. Ya, jadi Superman New 52 dibunuh di sini, dimatikan karakternya. Dia diceritakan dia sudah mengalami banyak keracunan. Salah satunya juga pada saat dia berusaha mengembalikan kekuatan, dia pakai kryptonite. Nah, kryptonite-nya itu meracuni dirinya, akibatnya dia mati di sini, jadi debu, hilang, habis. Ya, kemudian muncullah Superman yang klasik itu. Nah, itu endingnya dari New 52. Berikutnya, Pak. Nah, ini di cerita New 52 itu juga ada yang cukup unik ya. Ada Future Ends dan Convergence. Future End itu ceritanya beberapa tahun ke depan, Brother Eye itu menguasai superhero, beberapa dijadikan mesin, gitu ya. Tapi Superman-nya enggak. Di awal-awal dimunculkan Superman yang pakai topeng gitu, ternyata itu adalah Shazam. Ya, jadi Future End itu mengalahkan Brother Eye dan Brainiac. Lalu ada juga Convergence. Convergence ini karena di New 52 itu tokoh-tokoh yang lama nggak ada, maka dimunculkan kembali di Convergence dan dimunculkan lagi multiverse-nya di sini. Kayak Kingdom Come, Superboy yang lama, terus Red Sun, itu semua muncul lagi di sini, di Convergence ini. Itu di New 52. Nah, kemudian selanjutnya, Pak. Nah, setelah Superman-nya dimatikan New 52, maka Superman yang klasik dimunculkan lagi. Kemudian DC juga merebranding menjadi DC Rebirth. Di kostum Superman-nya juga sudah dirubah seperti ini. Ya, Superman-nya dirubah jadi seperti ini. Kostumnya muncul guratan di dekat tangannya itu ya. Jadi hampir mirip seperti filmnya. Waktu itu ada Man of Steel gitu atau BVS, agak lupa tahunnya.
Tapi dicoba menggabungkan semuanya, masih tanpa menggunakan celana dalam merah ya, celana luar merah itu masih belum dimunculkan di sini. Nah, berikutnya Van. Nah, di si Rebirth ini yang cukup mencolok, yang pertama adanya Justice League vs Suicide Squad. Ya, jadi di sini musuhnya Maxwell Lord dan Eclipso sama Amanda Waller League melawan Suicide Squad. Apa tadi? Sudah lupa. Ya, di sini Justice League versus Suicide Squad. Endingnya memang Maxwell Lord dan Eclipso, tetapi sebenarnya semua peristiwa yang terjadi itu didalangi oleh Amanda Waller. Ya, ini juga ada TPB-nya kalau nggak salah. Berikutnya. Nah, yang sangat kenceng di Rebirth itu dimulai dari Dark Knight Metal. Dark Knight Metal yang figurnya juga banyak ya dari McFarlane. Dark Knight Metal itu inti ceritanya si Batman menemukan adanya Dark Multiverse. Ini sebenarnya nyambung dari Final Crisis di mana Batman dilempar ke masa lampau, zaman purba. Batman menemukan Dark Multiverse, ada Dewa Barbatos yang berusaha menguasai dunia. Nah, di sini muncul Batman Who Laughs. Kemudian Devastator, itu Batman yang pakai suntikan Doomsday. Red Death, Batman yang gabung sama Flash. Drown, Batman yang Aquaman. Dawnbreaker, Batman dan Green Lantern. Murder Machine, Batman dan Cyborg. Dan Merciless, Batman dan Ares. Nah, ini musuh utamanya Barbatos. Ya, walaupun Barbatos berhasil dikalahkan, tapi punya dampak. Akibat menghancurkan Dark Multiverse itu, Source Wall-nya hancur. Karena Source Wall hancur, maka dilanjutkan dengan event berikutnya. Ivan. Nah, muncul 4 entitas yang berusaha menghancurkan planetnya Brainiac. Ya. Nah, tapi di sini berhasil dikalahkan 4 entitas itu. Ini para tokohnya juga bergabung bersama para penjahat untuk bisa mencegah kehancuran itu. Tapi ketika ini semua berhasil diselesaikan, Source Wall-nya pecah, seingat saya ya, Source Wall-nya pecah, sehingga Perpetua muncul. Nah, Perpetua itu yang kemudian mencari gara-gara sampai ending kemarin Death Metal. Nah, Perpetua itu siapa? Nah, berikutnya, Van. Nah, Perpetua itu ternyata ibunya dari Monitor Anti-Monitor. Jadi yang kita tahu Monitor Anti-Monitor itu ternyata masih punya saudara lagi, The Forge. Ya, masih ada 1 orang lagi, dan itu semua anak-anak dari Perpetua. Nah, tapi anak-anaknya ini mau membantu Justice League untuk melawan ibunya sendiri. Cuman pada akhirnya Perpetua yang menang. Di sini Lex Luthor juga kerjasama dengan Perpetua. Lex Luthor jadi Apex Luthor. Dia punya kekuatan yang hebat. Tapi ternyata dia juga dikadali oleh Batman Who Laughs. Batman Who Laughs ini bisa nego dengan Perpetua sehingga Lex Luthor kemudian dibuang oleh Perpetua. Batman Who Laughs yang kemudian dipakai oleh Perpetua untuk membantu mewujudkan apa yang diingini Perpetua, menata ulang dari universe itu sendiri. Nah, di sini juga diikuti dengan Year of the Villain, di mana para penjahat itu berhasil mengambil alih para superhero semua tiarap lah gitu. Nah, tapi di sini memang endingnya adalah Perpetua menang, Justice League harus Perpetua berhasil mengubah dunia dan Justice League harus masuk ke event Death Metal.
berikutnya, Van. Nah, di Death Metal yang baru saja selesai, Batman sebenarnya sudah mati, tapi dia pakai Black Lantern Ring untuk tetap bisa melawan Perpetua dan Batman Who Laughs, karena di sini Batman Who Laughs yang kemudian berusaha untuk mengalahkan Perpetua. Batman Who Laughs-nya gabung sama Dr. Manhattan, sehingga dia bisa melawan Perpetua dan mengalahkan Perpetua. Superman-nya sendiri ternyata dibuat supaya berubah menjadi Darkseid dan tidak bisa kembali lagi. Jadi proses transformasi jadi Darkseid itu akan terus-terusan. Kemudian Wonder Woman-nya sendiri yang akhirnya menjadi pemimpin untuk melawan si Batman Who Laughs ini sendiri. Nah, pada akhirnya Batman Who Laughs kalah, kemudian pencipta dari semuanya, bangsanya Perpetua, yang dikatakan di situ The Hands, itu melihat upaya Wonder Woman, maka mereka berusaha atau mengembalikan dunia menjadi seperti semula, yang kemudian munculnya di komik, munculnya di Februari ini muncul event baru yang namanya Future State. Berikutnya, Van. Nah, beberapa di DC Rebirth sendiri juga ada cerita yang cukup menarik. Ada Doomsday Clock yang menceritakan bagaimana Manhattan ikut terlibat dalam pembentukan New 52 dan DC Rebirth. Kemudian Heroes in Crisis. Heroes in Crisis ini Flash Wally West tidak sengaja membunuh teman-temannya. Salah satunya adalah Arsenal atau Red Arrow. Kemudian Man of Steel itu memunculkan, Man of Steel itu tempat di mana si celana luar merah ini muncul pertama kali. Dikembalikan lagi ke celana luar merah. Kemudian dimunculkan juga adanya musuh baru yang namanya Rogolzar yang berusaha menghancurkan Krypton. Kemudian juga di komiknya muncul Man of Tomorrow yang di situ sebenarnya kalau melihat sih gaya-gaya hampir cerita klasik gitu, tetapi tidak melibatkan adanya Jonathan. Man of Tomorrow ini yang seri pertama itu kalau nggak salah dijadikan dasar buat film Man of Tomorrow, animasi yang baru aja keluar. Itu beberapa cerita yang cukup menarik juga di dunia DC Rebirth. Berikutnya, Van. Nah, yang muncul yang terkait sama Superman sendiri di DC Rebirth itu Jor-El diceritakan belum mati. Jor-El muncul lagi, ya, dia tidak suka dengan Superman yang peduli, tapi akhirnya juga kalah sama Superman. Tapi Jor-El kemudian membawa di DC Rebirth ini Superman punya anak, ya sudah punya anak, dikasih nama Jonathan. Jor-El sendiri membawa Jonathan untuk berkeliling. Jadi Jor-El dibawa berkeliling. Jonathan dibawa berkeliling oleh Jor-El, dan kemudian pada saat kembali Jonathan sudah gede, sudah umur belasan tahun. Lalu yang lain lagi adalah di DC Rebirth, Superman membuka jati dirinya kepada seluruh dunia. Jadi kalau yang lain-lain itu rahasianya Superman tidak dibuka atau terbuka dengan tidak sengaja, kalau di sini Superman membuka jati diri ke dunia. Kemudian satu lagi itu Leviathan Rising, sebuah organisasi yang muncul untuk yang bisa ngalahin Argusnya Amanda Waller juga. Ya, jadi ini tiga hal yang buat aku cukup menarik di event Superman di DC Rebirth. Nah, berikutnya. Nah, ini gara-gara Perpetua tadi, gara-gara Death Metal tadi, DC kemudian memunculkan Future State di Februari ini. Di sini bisa dilihat kalau Jonathan Kent sudah lebih dewasa, dia menjadi Superman, sedangkan Superman yang kita kenal, Kal-El, itu diceritakan ada di dunianya Mongul, di planetnya Mongul, dan jadi gladiator, belum ketahuan.
kenapa dia bisa di sana. Mungkin minggu-minggu ini akan mulai ketahuan. Lalu Wonder Woman-nya sendiri juga akibat dari Perpetua akan punya posisi yang berbeda, sehingga dimunculkan juga Wonder Woman yang baru, Yara Flor dari Brasil. Kemudian ada satu lagi Nubia, Wonder Woman kulit hitam. Kemudian Batman-nya sendiri juga diceritakan ada organisasi baru yang menguasai kota, sehingga Batman-nya harus kehilangan kekayaannya. Jadi dia hanya pakai pakaian yang seperti itu, sedangkan muncul Batman baru yang juga berkulit hitam. Nah, itu yang ada di Februari ini. Terus Connor Kent bergabung dengan Suicide itu. Nah, berikutnya, Van. Nah, ini beberapa cerita yang sudah muncul. Ada Superman and Wonder Woman, di mana Jonathan Kent sama Yara Flor, baru seri 1 sih belum ketahuan gimana kelanjutannya. Yang tengah itu Kal-El yang ada di dunianya Mongul. Kemudian yang sebelah kanan itu masih nanti. Yang sudah ada itu Superman. Lex Luthor meninggalkan bumi, punya planet sendiri, tapi seperti biasa dia membangun planetnya dengan mencuri dari tempat lain. Ya, dan itu coba di-stop oleh Superman, tapi punya dampak Lex minta bantuan untuk menjadi anggota. Kalau kita ada PBB, ini ada kayak semacam persatu. Terus berikutnya, Van. Nah, ini juga Future State, Justice League-nya juga berubah, orang-orang baru semua. Aquaman-nya itu anaknya dari Arthur Curry. Green Lantern-nya juga Green Lantern-nya sudah beda. Jonathan menjadi Superman of Metropolis. Yang sebelah kanan itu Justice Squad yang dibangun oleh Amanda Waller. Nah, berikutnya. Nah, setelah Future State, nanti kita akan dimunculkan dengan Infinite Frontier. Nah, ini belum ketahuan. Sekitar bulan Maret, kalau nggak salah. Setelah Rebirth akan masuk ke sini. Nah, seperti apa? Belum tahu, tapi ini masih kelanjutan akibat dari Perpetua tadi. Nah, berikutnya beberapa. Nah, ini ini Infinite Frontier. Yang salah satu yang sudah muncul Justice League, keanggotaannya udah beda. Wonder Woman tidak lagi di situ, tapi diganti oleh Queen Hippolyta, Black Adam masuk, Green Arrow dan Black Canary masuk. Lalu ada satu lagi tokoh baru yang saya lupa nama Justice League. Oke. Kayaknya ini habis ya, Van ya? Iya. Oke, Om Tony. Nah, itu urutannya, Om Andreas. Iya. Ini ada 2 orang yang sudah mendengarkan ini. Ada satu yang tercerahkan, dan ada satu yang semakin bingung memang. karena memang ternyata luar biasa ya dari. Iya. Oke, deh. Oke, kita buka Q&A. Panjang banget memang. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Memang. Ada yang mau bertanya? Silakan. Sahabat, ini metode masak yang mau. Om Billy mungkin? Tanya apa ya? Ya tadi nggak ngikutin dari awal, tapi kayak World Finance gitu masuk tadi ya?
World Finance. Oh, belum tak masukin, Om. Ya, itu. World Finance. Yang seri lama ya? Itu kan masih Yang di seri lama. Heeh. Tadi kayaknya tadi nontonnya baru dari Man of Steel-nya John Byrne ya. Itunya ya. Oh, ya. Benar. Masuknya pas dari situ saya tadi sebelumnya nggak masuk. Oke. Ya sih, saking banyaknya. Jadi memang pasti ada yang kelewat. Banyak banget. Banyak banget. Itu Superman related ya, belum yang DC related itu nggak kelar-kelar. Nggak sih, cuman mau nambahin, tapi emang continuity-nya mulai dari Death of Superman, terus masuk ke Funeral for a Friend, terus Reign of Superman. Habis dari situ kan sebetulnya masuk ke habis Reign of Superman itu masuknya ke Green Lantern kan, Emerald. Betul. Twilight. Twilight. Habis itu masuk lagi ke Zero Hour. Karena itu jadi akhirnya ceritanya berkembang kan, satu ke Superman, satu ke Green Lantern. Terus itu. Jadi ikutin Green Lantern, terus dari Zero Hour masuk ke apa ya waktu itu jadi Spectre itu ya. Sampai ke Final Night lah, sampai dia mati kan. Iya. Dari Final Night seru sih, pokoknya banyak banget kan. sih kalau di luar Superman-nya sih banyak juga ya ini. Pusing. Oke, yang lain ada mungkin lagi. ada mau nanya tuh. Ini ada Om Marcel di sini. Mau tanya silakan. Atau ditanya Halo malah. semuanya. Halo. Halo. Om Marcel harus nambahin. Mau nambahin itu. Mau nambahin. Kalau Om Marcel ditanya malah ya, bukan bertanya. Tanya. Betul. Sorry juga tadi telat masuk karena tadi kelupaan habis pulang kondangan terus tiduran terus loh kok udah jam 7 lewat. Terus saya lihat si Bro Ivan udah nanya-nanya. Kalau untuk yang timeline ini saya bingungnya sih pas masuk setelah New 52 ya. New 52 masuk ke Rebirth. Jadi kan kalau dijelaskan tadi Superman New 52 kan mati ya. Atas penderitaan dari macam-macam lah. Terus ternyata Superman yang datang dari Crisis on Infinite Earth ternyata diem-diem udah masuk ke dimensi ini. Ya kan? Brewokan, pakai kostum hitam. Terus hanya melihat dari kejauhan doang tentang bagaimana Justice League yang berhasil ngalahin Darkseid. Terus masuk Darkseid War, ternyata diem-diem dia nguntit. Nah, kemudian berkembangnya itu di 52 Superman mati. Terus kemudian Superman Rebirth menempati posisinya Superman di 52. Nah, yang jadi bingung Batman, Wonder Woman, The Flash berarti anak-anak muda juga, yang tua di situ cuma Superman doang. Ya nggak sih? Iya. Karena Superman-nya kan dari Crisis on Infinite Earth. Dari jauh ya pas Barry Allen berkorban. Nah, itu aneh sih. Mungkin diselamatkan oleh artis komik yang menggambar muka Wonder Woman-nya nggak menua, apa ya dituain, apa di mana yang siapa yang dimudahin, saya nggak ngerti juga. Iya nggak sih? Itu. Bingung. Iya. Bingungnya komik. Bener. Pensiler tuh yang nentuin. Terus Mas Tony, saya mau nanya, kan ternyata belakangan ini dikabarkan Superman di 52 ternyata hidup lagi. Terus muncul dengan kostum yang turtleneck itu, tapi berewokan. Nah, itu kelanjutannya gimana tuh? Saya cuma sempat lihat di sosmed aja sih. Dia itu dimunculkan di Convergence ya? Salah. Apa di mana sih? Bukan. Jadi di salah satu itu kan ada yang bisa pindah-pindah ya, saya lupa tokohnya. Yang bisa pindah-pindah tempat tuh. Itu loh. What the? Kok ya itu. Clark Kent Super New 52 ternyata masih hidup. Terus tapi cuman muncul di situ doang.
Iya, terus dia pelukan kan sama si Wonder Woman. Oh, filmnya udah lewat jam 7 ya. Sekarang tinggal Zoom-nya, Zoom meeting-nya. Belum. Yang dimunculkan itu dia ketahan di satu tempat, terus dia pakai yang kostum kaos terus di situ dia nggak mau kembali lagi ke dunia yang dia nggak mau kembali lagi karena dia mau nolong dia. Setelah itu nggak diceritain lagi yang New 50 itu yang aku tahu. Mungkin komiknya nggak laku, jadi Superman New 50 itu tetap dihilangin. Terus kembalinya langsung ke yang klasik yang lama. Yang kasihannya anak-anak sekarang tuh millennials pada bingung ceritanya bolak-balik. Kalau dulu kan jelas ya waktu zamannya Zero Hour, terus Reign of Superman, terus Emerald Twilight, Emerald Dawn, ya kan? Iya. Nyambung semua gitu. Nyambung semua, betul. Ya Bill ya, zaman-zaman itu. Sampai Final Night kan. Fokusnya ganti jadi Green Lantern, jadi Hal Jordan. Itu sih pas masuk Jeff Jones ngotak-ngatik dunia Green Lantern, which is okay juga sih, Spectrum of Emotion. Keren, betul. Ternyata ada Orange Lantern, ada Red Lantern, ya kan? Blackest Night itu juga keren banget karena dia itu kan jadi benar, jawabannya Marvel Zombies sebetulnya. Itu keren banget sih. Bener. Itu keren. Cuman yang nggak nyangka sih seperti Death Metal, cincin Black Lantern itu malah menjadi bantuan besar ya dalam melawan Batman Who Loves. Iya. Betul. Batman-nya menghilangkan kembali semua yang mati. Iya. Pusing ya, soalnya sejujurnya gue selain Kryptonian sebenarnya gue juga anggota Green Lantern Corps soalnya. DC tempatnya sih. Marvel sih udah kamus DC ini sebetulnya. DC Marvel sekarang. Sama kayak Ivan jangan mancing jangan pancing mutant. Jangan dipancing, bisa 2 jam cerita itu kalau itu. Next event. Zoom ini bisa 18 jam loh kok. Oke. Thank you semuanya. Yang lain tuh. Ada lagi yang mau tanya mungkin? Ternyata menarik banget ya dunia Superman. Oke. Sebenarnya dunia DC sih sebenarnya. Dunia DC ya. Oke. Oke, mengingatkan aja bahwa nobar dan webinar ini nggak cuma saat ini aja ya. Ini akan berseri sampai nanti finalnya di Snyder Cut. Kita akan nonton bareng ya. Untuk tahu ingin event seperti apa, tulis aja di chat ya. Kita akan akomodasi mungkin yang memungkinkan. Dan saya juga undang untuk teman-teman di luar SPOI Bandung untuk bisa jadi pembicara lah. Ya, ini Om Marcel mungkin untuk next event ya. Akan adain lagi. Mungkin sekitar 2 minggu ya, Van ya. 2 minggu lagi. Oke. Kalau tidak ada lagi, nanti untuk door prize akan kita umumkan untuk nobar kedua ya. Kira-kira mungkin akhir Februari ya. Nanti akan diundi, akan disaksikan mungkin langsung ke nobarnya. Popcorn udah disediain ya. Tinggal pencet aplikasi GoFood, GrabFood gitu ya. Oke, Van. Ya, langsung Van, kita akan putar film Death of Superman ya. Ya, sebentar. Satu lagi tambahan, ini teman kita. Oke, Van.
hari ini ada yang berulang tahun. Untuk hari Nino merupakan salah satu pahlawan kita nih. Dia pejuang di garda depan untuk masalah COVID ini ya. Kita ucapin selamat, biar tetap semangat dan selalu sehat terus buat Om Hari Nino. Oke? Kita lanjut lagi ke nontonnya ya. Asik baru nonton. Soy deh. 7th Anniversary Superman Fans of Indonesia Bandung Region. Selamat datang di Zoom Gathering 7 years together. 7th Anniversary Superman Fans of Indonesia.